Begitu masuk ke ruang rapat, baru gadis itu sadar kalau suaminya ternyata adalah CEO dari grup perusahaan. Ia langsung teringat semua kebohongan suaminya selama ini. Dengan kecewa, ia langsung menepis tangan sang suami. Sadar dirinya salah, suami pun langsung mengejarnya tanpa ragu. Beberapa hari sebelumnya, gadis itu menemani sahabatnya belanja di mal. Tanpa sengaja mereka bertemu perempuan licik yang juga sedang belanja. Perempuan itu langsung menghina gadis itu habis-habisan. Gadis dan sahabatnya tak ingin ribut. Mereka pun bersiap pergi. Tapi perempuan itu justru sengaja menghalangi mereka. Lalu diam-diam menyelipkan kalungnya ke tas sahabat gadis itu. Kemudian dengan lantang menuduh mereka mencuri. Bahkan mengancam akan melapor polisi. Namun gadis itu sama sekali tak gentar. Ia malah bilang akan membantu melapor ke polisi. Akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Begitu tahu harus memanggil wali. Gadis itu teringat suaminya yang belum pernah ia temui lagi sejak menikah. Lalu ia bertanya apakah boleh memanggil suaminya. Begitu mendapat izin, ia pun mengirim pesan padanya. Saat itu sang suami sedang bersiap menghadiri rapat penting. Namun begitu membaca pesan dari gadis itu, ia langsung membatalkan semua jadwal. Kemudian menyetir mobil mewahnya ke kantor polisi. Di saat yang sama, orang tua si perempuan licik juga tiba. Melihat anaknya terluka, sang ayah langsung marah dan bertanya siapa pelakunya. Tapi begitu melihat wajah gadis itu, ia langsung terpaku. Karena wajah gadis itu persis seperti istrinya saat muda. Ibunya juga merasa pasti ada kesalahpahaman. Namun gadis itu langsung menyatakan dengan tegas. Ia hanya menampar karena tak tahan. Perempuan itu bukan hanya menghina dirinya, tapi juga menghina orang tuanya. Ternyata si perempuan itu memang sering menindas teman sekolah. Karena merasa ayahnya adalah ketua yayasan. Dan kali ini gadis itu sudah tidak bisa bersabar. Saat itu juga suaminya datang. Melihat gadis itu menggandeng lengan sang suami dengan bangga. Perempuan licik langsung bertanya hubungan mereka. Sebelum sang suami menjawab, gadis itu langsung bilang bahwa pria itu adalah suaminya yang dikenalnya saat kencan buta, dan ia menyembunyikan pernikahan mereka karena takut menjadi bahan fitnah. Padahal perempuan licik itu selama ini diam-diam menyukai CEO. Melihat itu, sang suami langsung membawa istrinya pergi. Perempuan licik pun langsung berteriak ke orang tuanya, mengklaim hanya dirinya yang pantas menjadi nyonya CEO. Sang ayah tak punya pilihan, lalu berkata setelah kakek kembali dari luar negeri, ia akan segera melamar atas nama anaknya. Mendengar itu, perempuan itu baru berhenti marah. Padahal kenyataannya, pasangan itu sudah resmi menikah. Kepulangan sang suami ke negara ini memang untuk menjemput gadis itu secara resmi. Namun sebelum itu, ia harus menemui keluarga mertuanya. Ia pun segera bertanya pada asisten mengenai prosedurnya. Asisten mengatakan bahwa kunjungan pertama ke rumah mertua sangat penting. Harus mempersiapkan hadiah dan mahar pernikahan yang layak. Begitu tahu semua kebutuhannya, sang suami langsung memerintahkan asisten menyiapkannya. Ia juga menyuruh agar semuanya dikirim tepat pukul 10 pagi di hari Sabtu. Tak lama kemudian tibalah pesta ulang tahun sang kakek. Seorang pria kaya datang membawa sebotol maotai. Bibi tua langsung memuji dan menyebut gadis itu hanya menikahi pria dari desa. Namun sebelum ibu mertua sempat bicara, dari luar datang iring-iringan mobil penuh hadiah yang dikirim oleh suami gadis itu.